Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 dan pada video kali ini kami akan melakukan sebuah presentasi terkait dengan proyek UAS kami. Sebelumnya yuk kenalan dengan mitra kami. Mitra kami adalah Karini Els, sebuah bisnis UMKM yang bergerak di bidang custom cake dan telah berjalan kurang lebih 5 tahun. Di sini kami melakukan dua buah sesi langsung bersama dengan pendirinya. Kami melakukan sebuah interview untuk map out kurang lebih pain point apa saja yang dialami oleh sang pendiri selama kurang lebih 5 tahun membuat bisnis. Kemudian kami membuat sebuah MVP dalam interval ini dan juga 2 minggu setelahnya kami membuat sebuah UAT session atau user acceptance testing untuk melihat apakah MVP kami sudah sesuai dengan kebutuhan dari sang pendiri dan juga kami juga mem-map out kurang lebih user flow yang benar itu seperti apa. Di sini kita akan bahas terkait dengan pain point yang dialami oleh pendirinya, yakni Bu Kartini. Pertama, untuk tracking dari pesanan masih sangat manual. Bu Kartini harus satu persatu masukkan data ke dalam Excel terkait dengan pesanan yang masuk. Kedua, penyerahan keuangannya juga masih sangat manual. Bahkan, setiap penyerahan keuangan dilakukan di atas buku. Ketiga, segala jenis reminder itu juga harus dilakukan manual. Maksudnya, Bu Karni harus membuka HP, membuka aplikasi kalender, lalu buat remindernya satu persatu. Yang mana beberapa kali Bu Karni sempat lupa untuk mengirimkan kue karena lupa untuk membuat reminder di dalam aplikasinya. Keempat, kontennya yang masih sangat berantakan. Maksudnya seperti apa? Bu Karni menggunakan IG sebagai media promosinya. Namun seperti yang teman-teman lihat di sini, jika Bu Karni ingin menampilkan portofolio, itu kurang tepat. Mengapa? Setiap foto yang baru akan menutupi foto-foto yang lama. Padahal yang dia butuhkan adalah sebuah tempat khusus untuk menampilkan portofolio custom cake yang pernah dia buat. Oleh karena itu, kami berhasil map out solusi-solusi yang akan kami buat. Pertama, sebuah dashboard tentunya untuk men-tracking kira-kira pesanan ini dibuat oleh siapa, kurang lebih spesifikasi di kuenya, dan juga untuk memudahkan pencatatan keuangan, kami juga menyediakan di sini di mana Bu Karni bisa langsung menginput kurang lebih jumlah uang yang telah dibayarkan oleh seorang customer. Kedua, untuk membuat sebuah page portfolio yang baik, kami juga menyediakan sebuah sistem CMS. Basically, jika Bu Karni ingin menambahkan sebuah tema kue baru, Bu Karni cukup akses saja sistem CMS ini, dan nantinya ketika konten itu sudah ditambahkan, ia akan tampil secara otomatis dan real time di dalam page produknya. Kemudian, untuk membuat reminder jadi lebih otomatis, kami akan menggunakan Gmail, di mana nantinya jika ada ordernya masuk, akan ada Gmail yang pop up. Seperti contohnya di sini. Kemudian juga ada ketika reminder, di mana H-1 sebelum pengiriman kue akan diberikan sebuah reminder terkait list siapa saja yang telah memesan kue dan harus dikirimkan besok. Di sini untuk mendukung solusi-solusi kami menggunakan beberapa third party services. Pertama, Versal untuk deploy website kami, deploy front end-nya. Kedua, Railway untuk bisa memberikan website kami sebuah back end. Ketiga, MongoDB Atlas gunanya adalah untuk menyimpan data-data kami terkait kue, user, dan lain sebagainya. Ordinary untuk menyimpan gambar-gambar. Tujuannya adalah agar gambar tersebut tidak membuat MongoDB kita kepenuhan. Terakhir, Resend untuk mengirimkan Gmail-Gmail yang tadi terkait notifikasi dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah user flow kami. Pertama untuk flow customer. Basically, flow customer adalah customer akan buka website, melihat produknya. Jika dia tertarik, dia bisa langsung konsultasi langsung di WA. Nanti ada tombol langsung yang akan menredirect ke WA. Kemudian setelah selesai membahas soal spesifikasi kue, customer bisa langsung pesan sekarang saja di page pesan sekarang. Kedua, flow admin dan juga flow owner. Kurang lebih flow admin dan flow owner bergerak seperti ini. Admin atau owner akan login, dan nantinya setelah berhasil login, ia akan masuk dibawa ke dashboard dan juga CMS. Bedanya adalah, jika admin hanya bisa mengakses CMS dan juga dashboard, owner bisa mengakses juga CRUD pada admin. Berarti owner bisa membuat admin baru, menghapus admin tersebut, ataupun mengubah password maupun username dari sang admin. Di sini saya akan menampilkan sedikit terkait dengan deployment kami. Ini adalah Vercel-nya. Di sini agar bisa connect ke backend, kami gunakan environment ini yang dihubungkan dengan link API yang telah dibuat oleh Railway. Ini adalah MongoDB kami yang bertujuan untuk menyimpan data admin, order, dan juga produk. Ini adalah Cloudinary kami untuk menyimpan gambar-gambar produk kami. Dan terakhir ini adalah email resend yang akan menunjukkan kurang lebih email yang akan dikirimkan dan ini pasti akan masuk ke dalam Gmail dari sang penjual. Sekian sebuah introductory dari presentasi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian front end atau proyek kami. Jadi pertama saya akan menjelaskan tech stack. Untuk framework utama, kita menggunakan Next.js, MongoDB sebagai database, TypeScript sebagai bahasa pemrograman, dan juga React dan Bootstrap sebagai framework CSS. Kemudian untuk dependency, kita juga menggunakan library Axios untuk fetch data dari API. Dan yang seperti dijelaskan sebelumnya, Bootstrap, Next, dan React sebagai framework. Dan juga kita juga menggunakan library yang bernama Recharge untuk membuat grafik. Pada proyek ini kita juga menggunakan CDN atau Content Delivery Framework yang bernama Cloudinary. Penggunaannya cukup mudah untuk menggunakan, contohnya di sini kita gunakan untuk membuat gambar pada website kita. Dia kita hanya perlu memberikan source pada Cloudinary-nya dan di HTML-nya tersebut. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan struktur folder proyek. Jadi pertama kita ada folder page untuk FAQ, order, outfit, dan lain-lain. Jadi kemudian kita juga pisahkan CSS untuk styles ada dalam satu folder. Tetapi untuk FAQ dan order kita gabungkan saja file CSS-nya dengan page-nya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara website kita dapat mengarahkan pengguna pada WhatsApp chat. Jadi kita hanya menggunakan saja dengan mudah link yaitu wa.me. Kita hanya perlu memasukkan WhatsApp number yang kita inginkan. Di sini adalah contohnya. Kemudian WhatsApp message yang sudah kita buat dengan template. Misalnya di sini adalah FAQ apabila ingin
Apabila customer ingin konsultasi terlebih dahulu, kemudian di sini adalah ketika kita ingin order. Yang di bawah ini, ketika kita ingin order, di customer akan mengisi data formulir, kemudian data formulir akan dimasukkan ke dalam template pesan ini dan akan dikirimkan kepada admin. Sekian untuk presentasi front end. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grevano Geraldo. Di sini saya akan menjelaskan bagian CMS pada website kita. Untuk bagian CMS di sini kita harus mengakses melalui endpoint, jadi tidak ada button untuk mengakses ke CMS. Jadi kita akses CMS login. Di sini kita coba login sebagai owner. Untuk CMS-nya sendiri, pertama kita memiliki dashboard. Di sini dashboard ini kita gunakan untuk men-tracking pesanan terbaru dalam 24 jam terakhir. Lalu juga ada total produk kita dan juga total pendapatan. Untuk total pendapatan kita hitung dari status order yang sudah paid dan juga delivered. Lalu di dalam dashboard ini juga terdapat sebuah chart yang kita gunakan untuk men-tracking order harian. Contohnya di sini pada hari Kamis kita memiliki 11 order baru yang masuk. Lalu kita juga terdapat 7 pesanan terakhir yang paling baru. Lalu kita pindah ke dalam tab pesanan. Di dalam pesanan ini terdapat pesanan-pesanan pelanggan yang bisa kita edit. Di sini field yang bisa diedit adalah tanggal kirim, waktu, total harga, dan juga status DP, lalu ada status bayar, dan juga status order. Lalu kita pindah ke dalam tab produk. Di dalam produk ini kita bisa membuat sebuah produk baru. Di sini kita coba masukkan sebuah produk asal-asalan. Kita masukkan gambarnya juga bisa. Lalu harganya kita set. Nah, kalau sudah bisa, produk baru akan muncul, produk baru berhasil ditambahkan. Kita coba cari kue kita tadi. Di sini kita bisa mengedit kuenya juga. Kita coba edit, namanya mungkin kita ganti produk berhasil diperbarui. Kita coba cari lagi. Nah, kuenya akan terganti namanya. Di sini kita juga dapat menghapus kue tersebut. Dan kuenya sudah terhapus. Lalu kita pindah ke dalam tab kelola admin. Di sini kita dapat mengedit akun owner, menambahkan admin baru, ataupun mengedit dan menghapus akun admin yang sudah ada. Di sini kita coba untuk menambahkan admin baru saja. Kita tambahkan admin 4. Akan muncul admin baru berhasil dibuat. Seperti ini. Dan kita juga bisa mengedit akun admin yang sudah ada. Misal kita ganti ini namanya jadi admin 5. Passwordnya kita ganti juga jadi 1234. Lalu di sini kita juga dapat mengedit admin yang sudah ada. Kita coba edit admin 5 di sini. Kita ganti namanya menjadi admin 6. Lalu passwordnya kita ganti jadi QWERTY. Lalu akan muncul admin sudah diperbarui. Nah, di sini kita juga akan coba untuk menghapus admin yang sudah kita buat tadi. Dan adminnya sudah hilang dari daftar admin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang server kita atau backend yang kita sudah deploy. Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa kita nggak menggunakan framework backend apapun, kita menggunakan pure Node.js. Oke, kita akan mulai dengan mengconnect atau menghubungkan ke database kita, yaitu menggunakan Mongoose atau MongoDB. Setelah itu kita memiliki dua middleware ini, di mana satu kita memprotek rute kita yang hanya dapat diakses oleh owner, dan di middleware berikutnya hanya dapat diakses oleh owner atau admin. Kemudian kita akan membuat servernya. Kita memiliki beberapa endpoint di sini. Endpoint ini untuk melihat jika servernya aktif atau tidak. Dan di sini kita memiliki endpoint-endpoint yang publik atau user-user yang tidak memiliki token bisa mengaksesnya. Beda dengan di sini, di mana kita menemukan handle owner or admin route, artinya hanya owner atau admin yang dapat mengakses endpoint-endpoint ini. Dan kita memiliki endpoint yang hanya dapat diakses oleh owner menggunakan handle owner only route. Kemudian di dalam sini kita akan menjalankan start reminder cron yang akan kita jelaskan nanti, tetapi ini untuk memberi reminder kepada owner jika terdapat order yang perlu dikirim.
hari sebelumnya. Di sini kita memiliki reminder cron, di mana server akan memulai reminder cron di kode sebelumnya di index.js, dan dia akan menggunakan cron.schedule ini untuk memeriksa jika terdapat order yang waktu pengirimannya besok hari. Di sini dia akan mengirimkan email jika terdapat, dan untuk mengeceknya dia akan menggunakan helper function is tomorrow ini untuk cek jika waktu pengiriman suatu order itu besok. Dan di sini kita memiliki email service yang kita gunakan untuk mengirim email ke penjual. Kita akan menggunakan config di dalam email.js ini yang akan digunakan oleh kode ini. Pertama, kita menggunakan node mailer untuk mengirim email-email tersebut. Kita memiliki helper function untuk format tanggal, dan di dalam fungsi ini bisa dilihat bahwa kita menggunakan node mailer untuk mengirimkan emailnya. Di sini kita memiliki 3 jenis email yang bisa dikirim, yaitu email notifikasi order baru, email reminder H-1 pengiriman, dan email notifikasi saat status order berubah. Dan di dalam fungsi email ini, kita set emailnya mau bentuknya seperti apa saat dikirim. Di sini kita menggunakan HTML. Dan kita akan export. Berikutnya kita akan menjelaskan model dan handler yang menghandle model ini. Kita memiliki 3 model, yaitu admin, order, serta product. Dan ini akan digunakan oleh handler kita. Pertama, untuk admin model, kita akan gunakannya di dalam admin management handler, di mana kita bisa membuat get all admin, create admin, get admin by ID, update admin, delete admin, get owner profile, dan update owner profile. Dan di sini kita memiliki authentication handler, di mana kita akan handle login menggunakan JWT, Bcrypt, serta Axios. Di sini kita memiliki order handler menggunakan order model. Kita bisa create order, get all order, get order by ID, update order status, serta delete suatu order. Dan untuk terakhir, kita bisa menggunakan product handler untuk memanipulasi atau menggunakan product model. Kita bisa get all product, get product by ID-nya, create suatu produk, update produk, serta delete suatu produk. Kemudian kita akan menjelaskan utility-utility yang kita gunakan untuk backend kita. Selanjutnya kita memiliki utility kelas-kelas kita. Pertama, kita memiliki body parser. Karena Node.js murni tidak bisa membaca body JSON, kita menggunakan ini untuk memparsing datanya menjadi JSON. Kemudian kita memiliki Cloudinary helper, di mana kita menggunakan Cloudinary sebagai CDN kita. Jadi kita menggunakan upload to Cloudinary untuk upload suatu image ke Cloudinary, dan delete from Cloudinary untuk menghapus suatu image dari Cloudinary. Untuk email service tadi kita sudah jelaskan. Sekarang kita lanjut ke response helper, di mana response helper ini kita gunakan untuk menangani parse kita. Kita bisa set header, send JSON, send error, dan handle options. Kemudian kita memiliki middleware yang kita gunakan dalam endpoint kita untuk mengecek jika suatu user adalah owner, dan mengecek jika suatu user itu owner atau admin. Untuk terakhir, kita memiliki route matcher untuk memparse parameter-parameter yang terdapat di dalam route kita. Sekian backend kita. Terima kasih.